Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai CUN pada mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh Bapak Hafian Putra Pratama SSTMT dalam rangka penugasan ujian tengah semester pada semester 4. Sebelum kita memulai kepada pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa Fadli Ananda dengan NIM 2301018 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Yang pertama di sini terdapat daftar isi, di mana nantinya kita akan membahas 5 pembahasan yang nanti akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama di sini ada pendahuluan, urgensi, yang kedua ada urgensi CUN, ketiga ada pembahasan materi, yang keempat ada hasil pembahasan, lalu yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan ini terdapat 3 sub, di mana terdiri dari definisi, dampak, serta tujuan. Pada definisi, CUN merupakan adalah metrik penting bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengukur dan meningkatkan retensi pelanggan. Secara umum, CUN mengacu pada tingkat di mana pelanggan, klien, atau pengguna berhenti menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Istilah ini sering juga disebut sebagai attrition rate atau customer turnover. Lalu pada bagian dampak sendiri, yaitu dapat membantu membersihkan basis pelanggan dari pelanggan yang tidak menguntungkan atau tidak aktif. Pelanggan yang CUN seringkali disebabkan oleh pengalaman yang buruk. Pelanggan yang tidak puas dapat menyebarkan pengalaman negatif yang dapat merusak reputasi perusahaan dan juga mempersulit upaya pemasaran. CUN yang tinggi memperpendek masa hubungan pelanggan serta menurunkan CLTV secara keseluruhan. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memahami mengapa pelanggan pergi dan mengambil tindakan untuk mencegahnya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Di dalam suatu identifikasi masalah pun, CUN juga dapat membantu perusahaan memahami mengapa pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan mereka. Informasi ini sangat berharga untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang memang perlu ditingkatkan. Yang berikutnya kita masuk ke dalam urgensi CUN, di mana yang pertama di sini ada dari segi indikator kesehatan bisnis. Tingkat CUN yang tinggi dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam produk, layanan, atau strategi di dalam bisnis perusahaan. Yang kedua dalam peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan CUN, perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga dari segi keunggulan kompetitif, di mana perusahaan yang mampu mengurangi CUN memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Lalu yang keempat di sini kita bicara mengenai insight untuk perbaikan produk dan juga layanan. Dengan memahami mengapa pelanggan pergi, perusahaan dapat mengidentifikasi fitur yang kurang atau memang perlu ditingkatkan. Lalu yang berikutnya kita bicara mengenai mengurangi kehilangan pendapatan. Dengan memahami alasan pelanggan berhenti, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mencegah kehilangan pendapatan di masa depan. Lalu yang terakhir di sini meningkatkan retensi pelanggan, di mana di dalam analisis CUN sendiri dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memang mempengaruhi loyalitas pelanggan, sehingga di dalam suatu perusahaan tersebut dapat mengembangkan strategi untuk mempertahankan mereka. Baik, di sini ada pembahasan yang dimana terdapat poin-poin yang nantinya akan dibahas di dalam hasil pembahasan. Di antaranya inti pembahasannya yang pertama yaitu mengenai impor pustaka. Maksud dari impor pustaka ini atau import libraries adalah tahap awal yang memang krusial di dalam proyek data science menggunakan Python di dalam Google Colab. Pustaka di sini adalah kumpulan kode yang ditulis oleh pihak lain untuk memudahkan kita melakukan berbagai tugas tanpa harus menulis kode dari awal.
Di antaranya seperti Pandas yang memang untuk memanipulasi dan analisis data tabuler seperti membaca file CSV, membuat data frame, lalu membersihkan data. Dan juga seperti sklearn untuk machine learning termasuk algoritma klasifikasi di mana untuk memprediksi churn dan metrik di dalam evaluasi model. Lalu di nomor 2 di sini ada pemuatan dan juga eksplorasi data, di mana dimaksudkan adalah membaca dataset churn dari sumbernya misalnya seperti CSV yang diunggah ke dalam Google Colab atau mungkin database yang telah terhubung ke dalam struktur data yang bisa dioleh di Python biasanya dalam Pandas Data Frame. Di dalam eksplorasi data ini tujuannya adalah memahami karakteristik dataset yang melihatkan beberapa baris pertama dan terakhir data, memeriksa data dari setiap kolomnya, serta melihat statistik deskriptif dan juga mencari pola atau hubungan awal antara variabel melalui visualisasinya. Yang ketiga, di sini ada bagian pra-pemrosesan data. Di sini berarti mengubah data yang mentah menjadi sebuah format yang sesuai untuk pemodelan di dalam machine learning. Tahap ini sangat penting karena kualitas data memang sangat mempengaruhi kinerja di dalam suatu model. Di antaranya contohnya itu adalah penanganan nilai yang hilang, serta yang berarti mengisi nilai yang hilang dengan nilai-nilai tertentu, misalnya dengan mean, median, atau modus. Atau juga menghapus baris serta kolom dengan banyak nilai yang hilang. Lalu yang keempat di sini adalah pemodelan. Maksudnya di sini adalah membangun model machine learning yang dapat memprediksi apakah seorang pelanggan akan cuan atau tidak berdasarkan data yang telah diproses. Di antaranya di sini adalah seperti logistic regression, yaitu adalah model linear untuk klasifikasi biner. Lalu yang terakhir di sini adalah evaluasi model atau model evaluation. Dimaksudkan dalam arti mengukur kinerja model yang telah dilatih menggunakan data uji yang memang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperkirakan seberapa baik model akan bekerja pada data baru di dunia nyata. Di dalam presisinya sendiri adalah proporsi pelanggan yang memang diprediksi churn yang sebenarnya adalah churn. Di dalam sensitivity juga proporsi pelanggan sebenarnya churn yang berasal diprediksi oleh churn sendiri. Baik, di sini ada bagian import pandas, di mana kode Python di dalam pustaka pandas untuk membuat data dari sebuah file CSV ke dalam sebuah data frame. Untuk analisisnya sendiri, import pandas ini adalah perintah untuk mengimport pustaka pandas ke dalam script Python. Pada bagian ASPD ini adalah alias telah mengimpor pandas dengan alias PD dengan dapat memanggil fungsi-fungsi pandas menggunakan awalan PD. Pada bagian df-nya adalah penugasan variabel. Hasil dari fungsi pd.readCSV akan disimpan di dalam variabel bernama df. Biasanya juga digunakan sebagai singkatan untuk menyingkatkan data frame. Lalu pada bagian pd.readCSV ini adalah fungsi dari pustaka pandas yang digunakan untuk membaca data dari file CSV, separated values, dan mengubahnya menjadi sebuah data frame. Lalu pada bagian myDataSliceTugas.csv ini adalah argumen yang diberikan kepada fungsi pd.read_csv. Ini adalah jalur ke file CSV yang nantinya akan dibaca. Contoh ini diasumsikan bahwa di dalam sebuah folder bernama myData di directory di dalam suatu penugasan, dan di dalam folder tersebut terdapat file bernama tugas.csv. Di sini terdapat sebuah output dari kode data pandas yang tadi telah dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkasnya. Pada output ini menunjukkan sebagian kecil dari dataset pelanggan yang kemungkinan akan digunakan untuk analisis churn. Setiap baris memberikan informasi demografis serta layanan yang akan digunakan, dan juga status churn pelanggan. Dataset ini akan diolah lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi churn dan juga membangun model di dalam prediksi churn.
Yang berikutnya di sini terdapat data histogram, di mana di dalam kode Python ini menggunakan pustaka Matplotlib untuk membuat dua histogram dari data pelanggan yang kemungkinan terkait dengan analisis churn. Jadi yang pertama di sini adalah distribusi tenur, menunjukkan bagaimana frekuensi pelanggan tersebar berdasarkan berapa lama mereka telah menjadi pelanggan, dengan tujuannya adalah untuk membantu memahami sebagian besar pelanggan baru. Lalu di sini juga terdapat distribusi money change, menunjukkan bagaimana frekuensi pelanggan tersebar berdasarkan biaya bulanan yang memang mereka bayar. Kedua histogram ini merupakan bagian dari tahap eksplorasi data dalam analisis churn. Pada bagian kodenya tersebut, di sini adalah dengan membuat figur pada histogram pertama, yaitu membuat figur dengan ukuran lebar 8 inci dan juga tinggi 6 inci, serta juga kolom tenur di dalam data frame, yang membagi data tenur menjadi 20 batang histogram. Lalu pada histogram kedua, di sini membuat figur baru dengan ukuran lebar 8 inci dan tinggi 6 inci, membagi data monthly shares menjadi 20 pins, mengisi batang histogram dengan warna salmon dan memberikan garis tepi berwarna black. Judul pada histogram tersebut adalah Distribution of Money Chains. Lalu di sini terdapat outputnya, yaitu menampilkan dua histogram yang divisualisasikan sesuai dengan kode yang sebelumnya dijelaskan. Pada histogram yang di sebelah kiri atau distribusi money chance yang berwarna merah ini, di mana sumbu X ini menunjukkan monthly chance atau biaya bulanan dengan rentang kira-kira dari 0 hingga 100 dari 0 hingga 120. Ada beberapa kelompok pelanggan dengan biaya bulanan di rentang 60 sampai 110 dengan frekuensi yang relatif lebih rendah dan cenderung merata. Hanya sedikit pelanggan membayar biaya bulanan yang sangat tinggi di atas 110. Pada histogram sebelah kanan atau distribusi tenur, frekuensi pelanggan sangat tinggi pada tenur yang sangat rendah sekitar 0 sampai 5 bulan menunjukkan banyaknya pelanggan baru. Terdapat penurunan pada frekuensi pada rentang tenur pada kelas menengah sekitar 10 sampai 60 bulan dengan frekuensi yang relatif kecil. Serta juga di sini memiliki peningkatan pada frekuensi pelanggan pada tenur yang sangat tinggi sekitar 65 sampai dengan 70 bulan menunjukkan sejumlah besar pelanggan yang memang sangat loyal. Kesimpulannya, output ini memberikan gambaran visual tentang distribusi dua variabel yang penting di dalam dataset pelanggan. Distribusi biaya bulan ini menunjukkan konsentrasi pelanggan pada biaya rendah dan beberapa kelompok dengan biaya menengah dan juga beberapa kelompok pada biaya tinggi. Jadi pada informasi ini memang dapat berguna di dalam memahami karakteristik pelanggan dan mengidentifikasi potensi pola yang terkait dengan churn. Oke, yang berikutnya kita masuk kepada bagian data box plot, di mana kode ini menghasilkan visualisasi yang menampilkan distribusi data untuk tiga variabel, tenur, monthly charge, dan senior citizen menggunakan box plot. Ketiga box plot ini akan ditampilkan secara berdampingan di dalam satu figur yang dapat memudahkan perbandingan distribusi dan juga identifikasi potensi outlier untuk setiap variabelnya. Di sini terdapat bagian-bagian penjelasan kodenya, ada import matplotlib, mengimpor pustaka dari matplotlib dan memberikan alias PLT. Terdapat PLT figur yang juga membuat sebuah figur dengan ukuran lebar 15 inci dan tinggi 15 inci. Terus juga terdapat subplot, di mana subplot ini di dalam figur terdapat dalam angka 131 yang menandakan adanya satu baris subplot, adanya 3 kolom subplot, dan juga dan satu terakhir adalah subplot pertama. Di sini juga terdapat PLT box plot, yaitu untuk kolom monthly charge di dalam data frame DF. Lalu di sini juga terdapat box plot buat senior citizen, membuat box plot untuk kolom senior citizen dari data frame. Perlu diperhatikan pada senior citizen kemungkinan variabelnya dikategorikan 0 atau 1. Lalu di sini juga terdapat sebuah title serta juga label untuk memberikan label pada pada bagian subplot ketiga, serta juga PLT show menampilkan figur yang berisikan ketiga box plot tersebut di dalam satu frame. Oke, lalu di sini terdapat outputnya
Sesuai yang tadi dibilang pada penjelasan sebelumnya, di sini terdapat 3 box plot sekaligus, di mana satu untuk setiap variabelnya terdiri dari tenor, monthly charge, dan senior citizen. Box plot ini memberikan ringkasan visual dari distribusi data untuk setiap variabel, termasuk median, kuartil, serta juga potensi outlier. Pada box plot pertama, yaitu adalah box plot of tenor, distribusi tenor cenderung cukup lebar. Median tenor pun berada di sekitar nilai tengah rentang. Terdapat beberapa potensi outlier dengan tenor yang memang sangat tinggi. Pada box plot 2, yaitu adalah box plot of monthly charges, distribusi biaya bulanan juga cukup lebar. Median biaya bulanan berada di sekitar nilai tengah rentang. Terdapat beberapa potensi outlier dengan biaya bulanan yang terbilang sangat tinggi. Terus yang box plot terakhir yaitu box plot of senior citizen. Pada box plot ini terdapat distribusi numerik untuk tenor dan juga monthly, menunjukkan rentang, tendensi sentral, serta juga potensi outlier. Untuk variabel citizen yang memungkinkan biner, box plot, serta ketidakseimbangan jumlah antara kelompok yang memang bukan senior dan juga senior di dalam dataset tersebut. Lalu visualisasi ini juga dapat membantu dalam memahami karakteristik data dan mengidentifikasi variabel yang memiliki variasi atau nilai ekstrem yang memang signifikan. Oke, pada bagian ini membahas mengenai data explore. Secara ringkas, output ini memberikan gambaran awal tentang dataset, di mana terdapat kolom pada bagian tersebut ada internet service, berisi beberapa nilai yang unik dari jenis layanan. Dataset memiliki sejumlah baris dan kolom tertentu, serta juga di sini terdapat dataset yang terdiri dari berbagai tipe data yang didominasi oleh tipe objek yang memungkinkan data kategorikal atau string. Lalu di sini juga ada menggunakan memori data frame yang memang relatif kecil. Pada informasi ini sangat penting untuk memahami struktur data dan juga merencanakan langkah-langkah selanjutnya di dalam penganalisisan dan juga pemodelan churn. Baik, kita masuk kepada bagian berikutnya, itu mengenai pada pemrosesan data. Kode Python ini melakukan 2 tugas utama di dalam tahap pra-pemrosesan data untuk analisis churn. Dengan tujuannya bukan menghitung total pendapatan dari pelanggan churn yang tidak serta menangani nilai-nilai khusus di dalam beberapa kolom. Secara ringkasnya sendiri, pada kode ini menghitung dan juga mencetak total pendapatan bulanan yang hilang akibat pelanggan yang churn dan total pendapatan dari pelanggan yang tetap berlangganan. Lalu juga dapat mengganti nilai no phone service dengan no di kolom multiple lines, dan di sini juga mengganti nilai no internet service dengan no di beberapa kolom lain internet, dan juga melokalisasi barisan dengan no internet service dengan online security. Dan juga pada bagian kelimanya yaitu adalah menampilkan data frame yang memang telah dimodifikasi. Oke, lalu pada bagian outputnya di sini menampilkan hasil dari kode pra-pemrosesan data yang sebelumnya telah dijelaskan. Di sini pada total revenue calculation menunjukkan pada angka 139.139.85 menunjukkan bahwa total pendapatan bulanan dari pelanggan yang berhenti berlangganan. Lalu di sini pada bagian warning message atau future warning, serangkaian pesan yang memang muncul setelah operasi. Di bagian replace in place sama dengan true, pesan ini mengindikasikan bahwa secara operasi penggantian nilai yang telah dilakukan pada data frame mungkin akan berubah di versi pandas yang akan datang. Pesan tersebut juga menyarankan untuk menghindari keynote assignment dan juga merekomendasikan cara yang lebih eksplisit untuk melakukan penggantian nilai. Secara ringkas, output ini menunjukkan kerugian pendapatan bulanan yang signifikan akibat pelanggan yang churn. Peringatan tentang potensi perubahan perilaku dalam operasi penggantian nilai di versi panas mendatang agar menyarankan dengan penggunaan pengkodean yang memang yang lebih baik. Baik, yang berikutnya di sini terdapat penghapusan kolom, di mana di dalam kode ini melakukan 2 langkah utama dalam penghapusan kolom dan juga normalisasi data. Pada penghapusan kolom, perintah ini menggunakan fungsi drop pada data frame untuk menghapus kolom-kolom tertentu.
Hasil dari operasi penghapusan kolom akan ditugaskan kembali kepada variabel df sehingga data frame yang telah diperbarui akan disimpan. Lalu di sini pada bagian normalisasi data menggunakan min-max scalar. Pada bagian from sklearn mengimpor kelas min-max scalar dari pustaka sklearn yang digunakan untuk normalisasi fitur. Lalu pada bagian df-nya di sini memanggil nama data frame yang akan ditampilkan seluruh data frame yang telah dimodifikasi. Pada kolom customer ID dan juga senior citizen akan dihapus di dalam kolom numerik dinormalisasikan jika dijalankan di dalam sebuah lingkungan yang interaktif. Secara ringkas, kode ini dapat menghapus kolom customer ID dan senior citizen dari data frame serta mengimpor fungsi min-max scalar untuk menormalisasikan dan juga dapat mengidentifikasi kolom-kolom numerik yang akan dinormalisasi seperti tenor, monthly charges, dan juga total charges, serta menerapkan normalisasi min-max scalar pada kolom-kolom numerik tersebut, mengubah nilai-nilainya menjadi rentang 0 hingga 1, dan juga menampilkan sebagian data frame setelah penghapusan dan juga seluruh data frame yang telah dinormalisasi. Baik, kita akan membahas pembahasan terakhir yaitu terkait dengan smoother, di mana di dalam kode Python ini menggunakan teknik smoother atau synthetic minority oversampling technique untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas di dalam dataset yang umum terjadi pada masalah klasifikasi seperti prediction, di mana jumlah pelanggan yang tidak churn itu biasanya memang jauh lebih banyak daripada yang churn. Pada penjelasan kode tersebut, di sini kembali menggunakan import pandas, mengimpor pusaka pandas, lalu juga di df.drop di sini membuat data frame yang berisikan semua kolom kecuali kolom target churn. Lalu pada bagian y sama dengan df di sini memberikan nilai di dalam kolom ini, memberitahukan nilai di dalam kolom ini menunjukkan apakah seseorang pelanggan churn, misalnya yes atau 1, atau tidak, misalnya 0 atau 0. Lalu pada bagian smooth di sini mod sama dengan smooth sama dengan smooth, random state sama dengan 42. Di sini membuat objek smooth dengan parameter random underscore state digunakan untuk memastikan hasil yang sama setiap kali kode dijalankan. Lalu di sini juga terdapat resample yang terdiri dari fit resample yang dimana fungsinya mempelajari distribusi kelas minoritas dan menghasilkan sampel-sampel sintetis dari kelas minoritas. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan jumlah sampel antara kelas minoritas dan juga mayoritasnya. Di sini juga terdapat hasilnya X resample dan juga di sini terdapat sebuah print yang memang diantaranya di sini ada print y resample value, menghitung dan juga mencetak jumlah kemunculan dari setiap nilai unik dan juga di dalam setiap seri-series y resample tersebut. Lalu pada bagian outputnya di sini output yang telah tersedia jumlah kelas sebelum smooth menunjukkan distribusi di kelas target pada sebelum smooth. Di dalam kasus ini kelas 0 memiliki 5174 sampel dan kelas 1 memiliki 1869 sampel. Ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas yang signifikan. Lalu pada jumlah kelas setelah smooth menunjukkan distribusi kelas target setelah smooth diterapkan. Baik kelas 0 maupun 1 memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 5174. Ini menunjukkan bahwa smooth telah berhasil menyeimbangkan dataset dengan membuat sampel sintetis untuk kelas minoritas. Jadi secara ringkas, kode ini menggunakan smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas di dalam data churn, serta menghasilkan sampel yang sintetis dari kelas churn sehingga jumlah sampel untuk pelanggan yang churn dan juga tidak churn menjadi seimbang. Kegunaannya ini sangat penting untuk melatih model machine learning yang adil dan juga akurat tanpa bias terhadap kelas-kelas yang mayoritas. Baik, dari sekian banyak pembahasan yang telah saya jelaskan, saya di sini dapat menyimpulkan di dalam kesimpulan yaitu secara keseluruhan analisis churn ini adalah alat yang memang sangat ampuh di dalam meningkatkan retensi suatu pelanggan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi churn dengan menggunakan model machine learning untuk memprediksi penghentian layanan. Perusahaan dan juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempertahankan pelanggan mereka serta juga dapat meningkatkan profitabilitas.
Selesai sudah penjabaran serta pemaparan saya terkait materi CUN pada mata kuliah praktik sistem telekomunikasi 2. Semoga apa yang telah saya jabarkan dan juga saya telah jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Baik, oleh karena itu saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.